apa 12 bahkan 15, ada juga yang sudah 20 tahun mungkin kita berpuasa dari semenjak kita balik. Nah, cuman nanti kita lihat keefektivitasan dari Rasulullah ketika beliau berpuasa itu. Baik, kemudian kita masuk pada bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur. Amma sahur fakana yuakhiru hatta ma yakunu baina sahur wa baina salatil fajr illa waqtin yasir wa kana min hadi ta'khiru sahur wal muwadhaba alaih wa hatha ummatahu ala dzalika wa adama tarkih. Adapun sahur beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya sehingga antara sahur dengan sholat fajar itu hanya menyisakan waktu sedikit. Wa kana hadyuhu ta'khiru sahur, dan ini adalah salah satu hidayahnya, salah satu petunjuknya, yaitu mengakhirkan sahur dan beristiqomah terus-menerus dalam mengakhirkan sahur ini. Dan beliau juga menganjurkan kepada umatnya untuk tidak meninggalkan sahur di akhir waktu. Saya teringat ketika dulu menjadi mahasiswa, ketika saya di Sudan, saya kalau 10 terakhir di bulan Ramadan ini selalu mengikuti i'tikaf di salah satu masjid punya Syekh di Sudan. Waktu itu di masjid Syekh Abdul Karim. Ya, beliau alumni Madinah, beliau aktif di dakwah di Sudan, dan ketika bulan Ramadan itu penuh banget masjidnya, itu selalu penuh diisi oleh orang-orang yang itikaf. Karena di samping beliau suaranya bagus, kemudian kajian-kajiannya juga sangat menarik. Tidak ketinggalan orang-orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada mengikuti itikaf juga di sana. Nah, jadi indah gitu ya mendengar qiyamul lailnya, sholat tahajudnya. Nah, yang uniknya adalah ketika menjelang sahur itu, mungkin kita hanya dikasih waktu 10 menit antara selesai qiyamul lail dengan waktu azan. Jadi kalau waktu azan itu jam 5.30, ini baru selesai jam 5 jam 4.20 gitu ya. Jadi pokoknya 10 menit aja. Bahkan pernah cuman kita dikasih 5 menit untuk sahur gitu ya. Bayangkan sahur 5 menit gitu ya. Pak pikpak yang dimana kita harus, orang Indonesia kan biasanya pakai nasi, berbeda dengan orang Sudan yang mereka udah biasa makannya sahurnya hanya pakai roti dan susu udah cukup gitu ya. Nah ini saking mengakhirkannya waktu mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Nah, kita kuatkan dengan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah qultu kam kana qadra ma bainahuma qala khamsina ayah rawahu Bukhari. Bayangkan, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi untuk sholat. Aku, kata Ibnu Abbas, bertanya, berapa lama antara azan dan sahur? Beliau menjawab sekitar 50 ayat. Bayangkan baca 50 ayat paling juga sekitar 10 menitan gitu ya. 50 ayat kan sedikit gitu. Kalau kita baca paling 10 menit juga udah selesai. Jadi memang waktu sahur itu 10 menit saja, jangan lama-lama. Saya teringat ketika kita waktu kecil dulu, kalau dibangunin sahur oleh orang tua kita, itu jam 2 udah dibangunin. Sahur, makan, kenyang, udah gitu tidur lagi. Sholat subuhnya blas, tidak sholat subuh gitu ya. Kemudian azan nggak bakalan kedengaran banget gitu kan. Ya udah, karena sahurnya malam gitu. Itu orang-orang zaman dahulu. Dan mungkin mereka kurang paham dengan atau belum paham dengan anjuran untuk mengakhirkan sahur. Nah, juga kalau zaman sekarang mungkin menunggu sahurnya jangan sampai misalnya bangun jam 3, kemudian ntar sahurnya jam 4 saja gitu. Gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tahajud, untuk qiyamul lail gitu, bukan untuk buka media sosial, buka Facebook, buka TikTok, buka Instagram gitu kan, atau buka
hal-hal yang lainnya. Tapi gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keberkahan dalam sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahur berkah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa saja sih keberkahan-keberkahan di dalam sahur itu? Yang pertama, sahur itu adalah waktu yang mulia. Waktu sahur itu waktu di mana di situ kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan ibadah, ya, di mana ibadah yang terhebat, ibadah yang dianjurkan adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu waktunya di waktu sahur adanya. Kemudian rahmat salawat. Ketika kita membaca salawat di waktu sahur, di mana orang-orang tidak membaca salawat, maka di situ ada keberkahan, ada rahmat kita membacakan salawat. Kemudian pembeda dengan ahli kitab. Kalau ahli kitab itu mereka dulu berpuasa, tetapi mereka tidak ada sunnah sahur. Mereka tidak ada syariat sahur. Kemudian pahala sunnah. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahur bagian dari sunnah. Ketika kita melaksanakan sahur, maka kita melaksanakan sunnah. Walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan seteguk susu, walaupun dengan 2 biji kurma, itu juga sudah mengikuti sahur. Kalau orang Indonesia mana cukup sahur dengan hanya 2 kurma gitu ya. 2 piring oke masih karasa lapar, komo dengan 2 kurma. Jadi memang suka ada apa namanya ya kesalahan dari kita bahwa sahur itu biar tidak lapar gitu. Mana ada sahur biar tidak lapar. Ari ngarana puasa ada memang harus lapar gitu ya. Jangan sampai puasa sahur mengharapkan tidak lapar, atau puasa mengharapkan tidak lapar. Yang namanya puasa pasti lapar. Apalagi kalau sahurnya jam 2, ya udah pasti lapar banget gitu ya. Dan justru bagus ketika kita merasa lapar, yaitu yang diharapkan dari puasa itu. Kenapa? Supaya kita merasa, oh begini rasanya laparnya orang-orang fakir. Begini rasanya laparnya orang-orang miskin. Sehingga kita ada nilai di situ, kemudian ada tergugah ruh kita untuk merasakan, dan kita akan memberi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian menjawab ada azan gitu ya. Karena memang waktu sahurnya itu sebentar, maka ada kesempatan kita mendengarkan azan dan kita menjawab azan itu sendiri, sehingga dengan itu yaitu bagian dari keberkahan. Kemudian sunnah dan sholat fajar. Ya, karena kita mendengar azan, waktu sahurnya dekat dengan waktu sholat fajar, maka kemudian setelah sahur kita bisa langsung ke masjid, kita melaksanakan sholat sunat, dan kita melaksanakan sholat subuh. Nah ini semua adalah bagian dari keberkahan-keberkahan sahur. Inilah sehingga dari sahur, makan sahur, kemudian kita mendapatkan berbagai macam pahala. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan dengan kita makan sahur dan bangun sahur ketika sahurnya itu diakhirkan. Beda cerita kalau sahurnya lebih awal, tadi jam 2 atau jam 3. Oke, ini sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah melaksanakan sahur seperti ini, atau kita masih kayak zaman dulu, jam 2 atau jam 3 gitu ya. Nah, kalau saya sekarang sahur itu paling cepat jam 4 gitu. Jam 4 atau jam 4 lebih 10 itu sahur. Makan paling 10 menit udah gosok gigi udah selesai gitu. Kemudian setelah sahur, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra ajilul fitra fa innal yahud yuakhiruna, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sesungguhnya orang Yahudi sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi kalau tadi sahur itu harus diakhirkan, dipepetkan, maka
buka puasa sunnahnya adalah disegerakan. Maksudnya segera teh tetap dalam setelah waktu berbuka, jangan sebelum berbuka. Sebelum waktunya berbuka jam 5 geus buka gitu. Kenapa? Kan kudu bersegera cenah bukanya. Bukan begitu juga. Bersegera buka tetapi dalam waktu berbuka. Dan kemudian bukanya jangan dulu ngehantem ini yang berat-berat dulu. Dah hese orang Tasik mah gitu ya. Buka teh makannya yang berat dulu, berat nasi kemudian naon deui tah geus dikumpulkeun ti isuk teh. Aya nasi, aya goreng hayam, aya goreng lauk, aya sayur bayam, ada sayur apa? Makan. Atau sholatnya ketinggalan gitu kan. Nah, tapi buka itu hanya dengan seteguk atau dua teguk atau satu kurma atau dua kurma cukup. Kemudian sholat gitu ya. Jangan harus makan yang berat-berat dulu. Kayak berat-berat mah habis taraweh gitu ya. Atau habis maghrib tidak mengapa gitu ya. Nah, tapi sebelum maghrib bukalah dengan air putih, bukalah dengan kurma, kemudian lakukan sholat gitu ya. Jangan langsung yang berat-berat. Nah, kalau di kita eh, yang wajib buka itu yang wajibnya jeung bala-bala gitu ya. Jadi kalau buka jeung kurma mah itu mah sunnah cenah. Tapi buka jeung bala-bala mah hukumna wajib. Makanya di Tasik mah di setiap masjid teh pasti we dina tajil teh aya naon? Aya bala-bala karena itu makanan wajib berbuka gitu ya. Nah, jadi gitu dalilna teh cenah da di Tasik mah wajib bala-bala gitu kan. Da kurma mah sunnah. Iya kan we kayak sunnah gitu. Nah, tapi pada dasarnya bahwa berbuka itu disunahkan dengan hal-hal yang manis-manis gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobat qabla ayusalya fa ilam takun rutobat fa ala tamrat fa ilam takun hasan hasawat min ma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutob. Rutob itu kurma basah, kurma yang belum kering, kurma yang matang di tangkal tuh rutob ya. Sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutob, maka kurma basah, kurma yang kering yang kemudian udah dibasahin lagi sebetulnya itu namanya rutob. Fa'ala tamrot fa'ilam takun hasan hasawat min ma. Kemudian kalau misalnya tidak ada rutob, tidak ada tamar, maka kemudian beliau berbuka dengan air. Ya. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda. Wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu kullalailatin fi Ramadan hatta yang salihah ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dari Ibnu Abbas adalah malaikat Jibril alaihissalam biasanya senantiasa menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Beliau membacakan Al-Quran di hadapan Jibril. Ya teman-teman, inilah yang dilakukan oleh Nabi ketika bulan puasa. Beliau selalu talaki dengan malaikat Jibril membaca Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umatnya yang ingin mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil kiamah, maka mari kita bersama-sama untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Kalau misalnya di selain bulan Ramadan kita membaca Al-Quran satu hari satu juz, maka pada bulan Ramadan ini kita harus tingkatkan. Di bulan Ramadan kita niatkan hatam sampai tiga kali gitu ya. Nah, itu harus kita niatkan. Jangan sampai luput nih bulan Ramadan kita belum baca Quran atau belum tamat satu kali acan. Wah, ini keterlaluan nih ya. Apalagi mahasiswa ini waktu luangnya tuh banyak gitu. Saya ketika jadi mahasiswa dulu ketika di Sudan itu pernah dalam satu Ramadan itu menamatkan 5 kali hatam
5 kali hatam membaca Al-Quran selama bulan bulan Ramadan. Bahkan teman saya tuh ada yang lebih dahsyat lagi sampai 10 kali. Karena memang dia itikaf dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan gitu ya. Nah, jadi waktu luang masih banyak gitu ya. Kalau mahasiswa, maka silakan sebanyak-banyaknya. Nah, ini 10 hari terakhir ini manfaatkan untuk beritikaf. Kalau kita tidak bisa tidak mampu itikaf 10 hari, maka itikaflah di malam-malam harinya gitu ya. Kalau di Tasik di Masjid Agung tuh setiap malam buka gitu ya, untuk menyediakan yang beritikaf gitu. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan gitu. Maka kita sebagai umatnya, ayo kita kembali membuka Al-Quran untuk membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini. Dan Ramadan kelak akan memberikan syafaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya li ashabil Quran. Ini menarik ya teman-teman. Perintah yang pertama adalah Iqra'u, bacalah Al-Quran. Ya, nanti sebetulnya ada perbedaan juga antara qiraah dengan tilawah, tapi saya tidak ingin membahasnya sekarang karena waktu tidak akan cukup. Ini di awalnya kita diperintah membaca, tapi yang mendapatkan syafaat itu ashabihi. Artinya adalah membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca Al-Quran juga kemudian diresapi dan juga diamalkan. Sehingga kita menjadi sahabat Al-Quran. Sehingga kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kemudian itulah yang akan mendapatkan syafaat. Ada relevansinya. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi sahabat Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan dekat dengan Al-Quran. Maka dia akan menjadi sahabatnya. Kalau baca aja tidak, bagaimana dia akan menjadi sahabat? Kalau kenal aja dengan Al-Quran yang enggak, bagaimana akan menjadi sahabat Rasul? Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka kita akan semakin dekat menjadi sahabat Al-Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat. Kemudian ada salah satu hadis yang mengatakan juga Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an wa yada'ul akharin aqwaman wa yada'ul akharin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an itu sebuah kaum, sebuah umat. Derajatnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga akan menghinakan orang yang jauh dari Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Ya, begini teman-teman. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan terbawa mulia, terbawa tinggi derajatnya. Ya kan? Malaikat yang menurunkan Al-Quran, malaikat Jibril, dia adalah malaikat termulia. Kemudian orang yang menerima Al-Quran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah menjadi manusia termulia. Malam di mana diturunkannya Al-Quran adalah menjadi malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan di mana bulan itu diturunkan dalam Al-Quran, maka dia akan menjadi bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Ramadan. Udah jelas bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan. Jadi segala sesuatu, barang siapa kita yang selalu membaca, menghafal, kemudian mengamalkan, maka kita akan menjadi mulia. Mulia di dunia ataupun kelak mulia di akhirat. Tapi jangan sampai gambarannya mulia di sini adalah tentang materi gitu ya. Jangan sampai dihubungkannya dengan materi karena kemuliaan bukan diukur dengan materi. Karena terlalu hina kalau misalnya kemuliaan di sisi Allah dibandingkan dengan sebuah materi. Karena materi di sisi Allah sangat hina dibandingkan dengan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran itu. Baik, membahas Al-Quran itu tidak cukup waktu hanya sebentar gitu ya. Kita lanjut saja. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah?
An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qol, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dari Ibnu Abbas, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Masalah kebaikan harta dan kedermawan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Jadi Rasul tuh orang yang dermawan, tetapi kedermawannya itu lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan gitu ya. Rasul tuh orang yang paling baik di dunia ini gitu. Kalau ada yang datang lalu minta, dia kasih gitu. Beda jeung orang gitu ya. Mun orang mamun anu datang, komo datang unggal poe bosan. Mana deui datang gitu ya. Jadi eh mari di bulan Ramadan ini paling tidak keluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini ya. Kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail ya. Kama sabata min hadis Abi Salamah Abdurrahman anahu sa'ala an Isa radhiyallahu anhu kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi 11 rakaatan rawahu Muslim. Ini berdasarkan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menambah rakaatnya 11 rakaat baik di Ramadan ataupun di selain Ramadan. Yang kemudian ya ini menjadi perbedaan di antara para ulama gitu kan. Apakah hadis ini adalah berkaitan dengan hadis witir, kemudian ada yang mengatakan ini berkaitan dengan tarawihnya Rasulullah. Tapi yang jelas jangan tanya ya. Qiyamul lailnya Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak gitu kan. Sampai bengkak-bengkak. Beda dengan kita. Hari kita mah rakaat hayang 11 rakaat, tetapi kecepatannya super cepat gitu ya. Kemarin ada dengar di medsos itu yang 21 rakaat dengan waktu tempuh cuman 7 menit. Ini kabina-bina gitu ya, sholatnya seperti apa gitu ya. Nah, mengapa dulu para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sholat 21 rakaat, ada yang sholat 36 rakaat, ada yang sholat 40 rakaat? Itu karena supaya lebih waktu istirahatnya lebih lama gitu ya. Maka misalnya sholat 2 rakaat kemudian istirahat dulu, 2 rakaat istirahat dulu, nah, terus sampai menjelang subuh, menjelang sahur itu selesai, ada yang selesai 21, ada yang selesai 36, ada yang selesai 40 gitu. Jadi silakan mau ngambil yang mana saja, yang jelas adalah manfaatkan qiyamul lail. Atau kalau pengen kayak Rasulullah silakan, tapi satu rakaatna saepkeun surat Al-Baqarah gitu ya. Nah, kuat ente orang satu rakaat nyiapkeun surat Al-Baqarah, kan orang meresepna ge surat kulhu gitu ya. Surat Falak Binas eta gitu karesepna gitu ya. Kemudian bagaimana dakwah beliau di bulan Ramadan? Malam yada kalau zur wal amal bihi falaisa lil hajatun ayadu atama syarabu ruba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Nah, tetap pada bulan Ramadan beliau juga selalu berdakwah, bahkan berjihad. Rasulullah SAW mengisi Ramadan dengan jihad. Bagaimana kita ketahui perang Badar, di mana di tahun diwajibkannya puasa pada tahun itu Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Kemudian ini singkat saja karena waktu akan habis. Fan Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asr al-awakhir min Ramadan. Rawahu Muslim wa kana min asbab i'tikafi alaihi wasallam talabu Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan beliau selalu beriktikaf. Kemudian kalau misalnya kita tidak mampu di semua 10 terakhir itu, maka carilah di waktu-waktu ganjil. Ya, dalam hadis lain dikatakan taharru Lailatul Qadar fil witri fi asl awakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di bulan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini sekarang kita masuk ke malam ke-24, malam genap, tapi silakan maksimalkan kita beriktikaf bersama keluarga atau bersama teman atau dengan siapa saja silakan. Nah, kemudian Ramadan bersama keluarga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-asr syadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqada ahlahu. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir menghidupkan malam, membangunkan istri dan mengikat sarungnya. Jadi Rasul tidak soleh sendirian.
Rasul tidak ibadah sendirian, tetapi juga mengajak keluarganya, ajak anak, ajak istri, ajak tetangga untuk beritikaf atau berbuat baik di akhir Ramadan. Ramadan bulan romantis. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi, walaupun di bulan Ramadan masih boleh berhubungan dengan istri, bercampur dengan istri, tidur bersama istri kalau di malam harinya. Ya, silahkan, dibolehkan. Ada yang, oh ternyata boleh ya. Nah, gitu ya. Berarti dulu nggak pernah ngaji gitu ya. Nah, jadi silakan kalau yang mempunyai istri malam harinya bercampur, bergaul dengan istri silakan. Nah, kemudian ada hadis lain lagi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubasiru wa huwa saim wa kana amlakakum liirbi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Jadi boleh hanya sekedar mencium, hanya sebagai apa memeluk, boleh silahkan, tetapi jangan pakai syahwat. Rasul melakukan hal ini karena memang Rasul kuat menahan syahwatnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak kuat nahan syahwat ya jangan coba-coba dipeluk gitu ya. Istri sedang duduk dipeluk, kemudian syahwatnya naik, ya nggak boleh, jangan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada hadis lain lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida takafa yudni ila ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itikaf beliau mengeluarkan kepalanya kepadaku dari masjid karena masjid Rasul dengan kamarnya itu kan bersebelahan. Jadi Aisyah bisa menyisiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya gitu kan. Rasul hanya memasukkan kepala beliau saja. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah walaupun dalam keadaan itikaf, walaupun dalam keadaan beribadah gitu. Tetap menjaga keromantisan beliau ketika itikaf. Jadi ya silakan itikaf dengan istri, bawa ke masjid gitu kan, bersama anak-anak, bawa ke masjid, habiskan waktu malam-malam itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga juga keromantisan rumah tangga. Nah, jadi itulah teman-teman Ramadan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarungi Ramadannya. Nah, kita berusaha untuk paling tidak mendekatkan sedekat-dekatnya. Kalaupun belum terlalu dekat, kita sudah berusaha untuk mendekat. Semoga bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan yang sekarang ini puasa yang terbaik bagi kita. Itu saja karena waktu sudah habis, sudah 30 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya secara pribadi dan bagi kita semuanya. Mohon maaf, saya juga tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Mungkin nanti tanya jawab bersama Pak Yanto saja karena saya ada acara lain yang harus saya hadiri pada saat ini juga. Baik, itu saja. Wallahu alam biswab. Rabbi shrah li wa yassir li amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sangat luar biasa, Bapak Haji Udin Jainuddin MED, yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya dan bisa mengamalkannya. Untuk selanjutnya, kita langsung ke pemateri yang kedua. Ini juga pemateri yang sangat luar biasa. Sebelum dipersilakan, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Muhammad Maulana Restu, MPD, tempat tanggal lahir Bogor 12 Agustus 1994, alamat Kampung Cilendek, RT 4, RW 8, pendidikan formal yang pertama MI Hidayatus Syiban Bogor, MTS Riyadul Jannah Jonggol Bogor,
SMA, SMA Manggala, SMA 1 Ciparai Bandung, S1 STAI Sabili Bandung, S2 Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Jawa Timur, dan S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada yang terhormat Bapak Yanto Maulana Restu SPD MPD dipersilakan. Wilujeng, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti salah nggak multiple. Kelihatan Pak, kelihatan.
Pak Kaprodi, Pak ajengan abdi widih heula nya bade live. Ya, mangga